Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap saudara sekalian, karyawan Rumah Sakit Umum Bin Latifah, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita haturkan kepada Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kewajiban kita melaksanakan ibadah puasa. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki di sore hari, dan insya Allah juga kita akan tidak lama lagi berbuka puasa. Sambil Bapak Ibu dan saudara sekalian menunggu waktu berbuka, perkenalkan kami di sini akan menyampaikan sebuah kajian bertemakan tentang ujian hidup manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup sebagai ujian untuk kamu sekalian. Siapakah yang lebih baik amalnya? Dan Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, ayat ini mengandung hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa ujian hidup dan mati pasti akan terjadi pada diri kita semuanya. Yang namanya hidup pasti suatu saat nanti akan mati. Jadi bukan masalah mati dan hidupnya, tetapi apakah kita sebagai hamba Allah sudah mempersiapkan bekal yang cukup untuk menghadap Allah. Karena mati itu adalah rahasia Allah, dan tidak ada satupun yang mengetahui kapan kita semua akan mati, di mana dan sedang apa. Wallahu alam. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, beberapa ujian yang Allah berikan kepada manusia ada beberapa macam. Merujuk dalam surat Al-Baqarah ayat 155, di sana Allah menerangkan, menjelaskan kepada kita semuanya beberapa macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim. Ketakutan itu juga termasuk ujian dari Allah. Ketakutan ketika generasi kita akan lemah, itu juga sebuah ujian. Tetapi di sana Allah juga menyampaikan bahwa selain rasa takut, Allah juga menguji kita dengan kekurangan buah-buahan, gagal panen. Itu juga sebuah ujian dari Allah. Yang tadinya panen dengan baik, dengan hasil yang melimpah, kemudian Allah kurangi hasil panennya. Itu sebagai ujian hidup bagi manusia. Kemudian mengurangi harta. Harta yang biasanya ia dapat banyak sekali, merasa lebih dari cukup, tetapi Allah membatasi, menguji dengan menguranginya, dengan jalan dicuri, dirampok, terbakar, dan sebagainya. Itulah ujian dari Allah untuk mengurangi bagaimana harta seseorang itu akan berkurang. Kemudian dengan mengurangi jiwa atau istilahnya kematian, itu juga sebuah ujian dari Allah. Ketika ada orang hidup pasti akan mati, sehingga yang terpenting adalah kesiapan kita untuk menghadapi mati. Sudah siap bekal atau belum? Bekalnya adalah tidak lain amal soleh. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, ketika kita menghadapi ujian tersebut, apa yang kita lakukan? Di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan wabasyiris sabirin, yaitu berbahagialah, bergembiralah orang yang sabar. Bagaimana Bapak Ibu orang yang sabar? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang yang senantiasa ketika mendapat musibah ujian, dia berkata bahwa kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Sehingga dengan berpatokan ini, maka sesuatu itu semua adalah datangnya dari Allah,
dan kita kembalikan urusan kita ini kepada Allah, Sang Maha Pencipta yang Maha tahu apa yang terbaik buat hambanya. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, sebagai akhir dari kultum ini, setelah sederhana kami sampaikan, ujian hidup pasti akan menemui kita, karena itu sebuah kepastian dari Allah. Maka dari itu bersabarlah ketika kita mendapat ujian atau musibah dari Allah, karena mau tidak mau ketika Allah sudah menghendaki, maka tidak ada yang mampu untuk bisa menahannya. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang yang sabar, yang insya Allah akan mendapat ganjaran yang tiada batas atau bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum jelang buka puasa ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, nasrul minallah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.